Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal lanjutan dari soal TKA, di mana soal yang akan kita bahas hari ini ada 5 soal. Oke, langsung saja soal pertama atau soal nomor 11 ya, terkait dengan persamaan kuadrat. X kuadrat min px plus q sama dengan 0 mempunyai dua akar bilangan bulat dan p, q keduanya prima. Intinya di situ ya, keduanya prima. Nilai dari p plus q. Oke, langsung saja kita tuliskan. X kuadrat min px plus q sama dengan 0 memiliki akar X1 dan X2 bilangan bulat ya. X1, X2 elemen bilangan bulat. Oke. Lalu kita rubah ya, dimana X1 plus X2 masih ingat min B per A atau min 7 min dalam kurung min P dibagi 1 atau P ya. Terus X1 kali X2 itu C per A, Q per 1. Nah, dari dua persamaan ini, nah kita tahu P dan Q itu bilangan prima. Otomatis bilangan prima sesuai dengan definisinya adalah bilangan yang dikalikan yang bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwasanya X1 kali X2 itu tidak lain adalah bilangan itu sendiri dikali 1. Sehingga ini salah satu nilainya X1 atau X2-nya itu 1 ya. Nah, coba dicek apakah benar ini. Oke, kita tuliskan dulu ya. Berarti X1 sama dengan Q. Nah, ini kuncinya, kunci yang pertama. Kita substitusikan ke sana ya. Tadi X2-nya kan 1 ya. Nah, kita substitusikan ke ini. X1 ditambah X2 sama dengan P. Q ditambah 1 sama dengan P. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwasanya nilai P dan Q itu selisih 1. Nah, kita tahu bilangan prima yang selisih 1 hanya angka 2. Jadi bilangan primanya hanya angka 2 dan 3 yang selisih 1. Nah, kita masukkan ke persamaan ya. Dari sini kita dapatkan bahwasanya angka 2 ada di belakang, angka 3 ada di tengah, karena biar bisa difaktorkan ya. Ya kan selisih 1 berarti kan Q-nya 2 ya kan. Berarti dari sini didapatkan Q sama dengan 2, P sama dengan 3, Q plus 1 ya. Setelah ketemu kembalikan ke sana persamaan. Berarti X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan X min 2 X min 1 sama dengan 0. Setelah itu ini cuma mencari Q sama P ya, maaf. Nah, di sini Q sama P-nya saja kan. Berarti yang ditanyakan sudah ketemu. P plus Q sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Maaf ya. Saya kira disuruh mencari X1 dan X2. Oke, nomor 11 silakan dicatat, nanti bisa dicek lagi jawabannya. Kita lanjutkan untuk nomor 12. Sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah. Oke, nomor 12. Ini juga masih persamaan kuadrat. Ya, kita ganti ya.
Jika persamaan kuadrat X kuadrat plus T min 1X plus 5 memiliki akar-akar P dan Q, serta P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 2PQ ditambah T plus 1, maka nilai T yang memenuhi adalah, nah, untuk T sama dengan 3, T sama dengan min 3, T sama dengan 6, dan T sama dengan 7. Kira-kira yang benar yang mana? Coba dipikir dulu ya. Kita kasih waktu 1-2 detik. Oke, langsung saja kita tuliskan ya. Mempunyai akar-akar P plus P dan Q, berarti ini X1-nya sebagai P, X2-nya sebagai Q. Kita tahu untuk X1 plus X2 atau P plus Q. Tidak keluar ini tinta. P plus Q-nya berarti min B per A. Ya, ingat, min B per A atau min T min 1 ya per A per 1 kan, atau min T plus 1. Itu untuk P plus Q. Setelah itu untuk P kali Q itu C per A atau 5 per 1 sama dengan 5. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa rubah, kita substitusikan ke P kuadrat plus Q kuadrat. Ingat, P kuadrat plus Q kuadrat itu tidak lain adalah P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ. Ya, ingat persamaan kuadrat ya. Oke, langsung saja kita substitusikan ke sana. Di soal itu ada P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan 2PQ plus T plus 1 ya. Kita substitusi untuk yang ini ya. Masukkan ke sana. Berarti menjadi P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ sama dengan 2PQ ditambah T ditambah 1. 2PQ. PQ-nya kita ganti 5. Berarti P kali Q-nya kita ganti 5. Ya. Ini ya. Nah, terus P plus Q-nya kita ganti min T plus 1. Kita tuliskan. Min T plus 1 kuadrat dikurangi 2 kali 5 sama dengan 2 dalam kurung 5 plus T plus 1. Oke. Kita kuadratkan yang ini ya. Berarti T kuadrat. Ya, nanti bisa dipelajari lagi terkait dengan A plus B dalam kurung kuadrat ya. Ini T kuadrat terus ya betul min 2T plus 1 ya dikurangi 10 sama dengan ini sama ini 6 kali 2 berarti 12 plus 2T ya. Oke, kita geser semua ke sebelah kiri, berarti T kuadrat min 2T ini adalah min 9 min 12 min 2T sama dengan 0 atau T kuadrat min 4T min 21 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita faktorkan bahwa T min 21 itu berapa kali berapa? Bisa 7 kali min 3 atau min 7 kali 3. Juga bisa 21 kali min 1 atau min 21 kali 1 ya. Tetapi di antara ini semua yang cocok itu adalah berapa? Min 7 dengan 3. Kenapa? Karena di sini ya, ini dikalikan hasilnya min 21 dijumlahkan hasilnya min 4. Sehingga ini lebih cocok ke T min 7 dikali T plus 3 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu baru kita tulis T
min 7 sama dengan 0, atau T plus 3 sama dengan 0, T sama dengan 7, atau T sama dengan minus 3. Nah, sudah ketemu dua nilai, sehingga jawaban yang benar itu T sama dengan min 3 dan T sama dengan 7, atau 2 dan 4. Jawabannya yang C. Jawabannya 2 dan 4. Gampang kan? Oke ya, teman-teman, saya kira ini sangat mudah, tinggal dicek saja dan jangan lupa untuk saling teliti. Oke ya, bisa di-pause untuk ditulis atau kita lanjutkan nomor 13. Nomor 13. Oke ya, nomor 13, P dan Q adalah akar-akar persamaan tersebut. Berarti di sini nanti dicari dulu P plus Q-nya berapa dan P kali Q-nya berapa ya. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Nah, ini karena akarnya perubahannya sama, bisa kita misalkan ya. Dari sini misalkan ada A sama dengan 2P plus 1 ya. Maka ini bisa kita tuliskan bahwasanya P atau 2P sama dengan A-1 atau P sama dengan A-1 per 2. Ini nanti yang kita substitusikan ke persamaan X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena P itu kan akar dari X kuadrat min 5X min 1 ya. Kita substitusikan ke sana, ini lebih cepat nanti ya. Kita tuliskan A-1 per 2 kuadrat min 5 kali A-1 per 2 min 1 sama dengan 0 ya. Kita kuadratkan, berarti A-1 kuadrat adalah A kuadrat min 2A plus 1 per 4. Jangan lupa karena penyebutnya kita kuadratkan ya. Min 5 kali, atau langsung ya, berarti 5A min 5 per 2 min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan 4 ya. Kenapa? Agar penyebutnya hilang ya. Kita kalikan 4 berarti A kuadrat min 2A plus 1 dikurangi ini menjadi 10A min 10 minus 4 sama dengan 0. A kuadrat min 2A plus 1 min 10A plus 10 min 4 sama dengan 0. A kuadrat min 2A sama 10A berarti min 12A. 1 tambah 10 11, 11 dikurangi 4 adalah plus 7. Nah, setelah ketemu ini sebenarnya sudah jawabannya, tetapi alangkah baiknya kita kembalikan ke X. Oke. Sehingga menjadi X kuadrat min 12X plus 7 sama dengan 0. Inilah hasilnya, yaitu yang D. Oke ya, gampang kan? Gampang. Kita lanjut soal nomor 14. Nomor 14 itu fungsi kuadrat. Jika A lebih dari 2, maka grafik fungsi f(x) sama dengan A kuadrat ditambah 2AX plus 2. Maka titik ya. Ini gampang ya teman-teman. Kita substitusikan dulu nilai A lebih dari 2 ya. Oke ya, nomor 14 kita cek dulu nilai A nya itu A lebih besar 2, berarti A nya positif ya.
Berarti bisa dipastikan bahwasanya untuk A yang lebih besar 0, A lebih besar 0, maka grafiknya membuka ke atas seperti ini. Nah, sudah ketemu. Sekarang tinggal dilihat kira-kira ini nanti grafiknya menyinggungkah di atas sumbu atau di bawah sumbu. Kalau di atas sumbu berarti dia harus diskriminan kurang dari 0. Tetapi kalau misalkan ini memotong sumbu E, berarti diskriminan lebih dari 0. Kita cek aja ya. Ya, berarti di sini nilai A itu sama dengan A, ya. Fx sama dengan AX kuadrat plus 2AX plus 2. Berarti dari sini ini nilai A, ini nilai B, ya. Ini nilai C. Diskriminan sama dengan B kuadrat minus 4AC atau 2A kuadrat min 4 dikali A dikali 2. Dari sini 4A kuadrat min 8A, ya. 4A kuadrat min 8A, atau bisa kita tuliskan, kita faktorkan ya. 4A kita keluarkan, berarti di sini A min 2. Nah, berarti diskriminan dipengaruhi oleh 4A dikali A min 2. Padahal di sana keterangannya nilai A lebih besar 2, otomatis diskriminannya itu pasti lebih besar 0, ya, karena A lebih besar 2. Jadi dia pasti diskriminan lebih dari 0. Karena diskriminan lebih dari 0, bisa dipastikan bahwa dia memotong grafik tersebut. Ini grafiknya ya, memotong 2 titik sumbu X di 2 titik yang berbeda. Jadi jawabannya antara D dan E. Sekarang pertanyaannya, apakah dia selalu positif ataukah bisa negatif? Jawabannya ada di bagian apa? Yaitu bagian B. Ya, nilai B. Kalau nilai B-nya itu positif, ya. Jadi kalau nilai B-nya itu positif, maka dia ada di mana? Nah, di sebelah kanan atau kiri. Nah, ya benar ya. Jika nilai B-nya itu positif atau lebih dari 0, maka bisa dipastikan dia ada di sebelah kiri sumbu B. Ini untuk B lebih besar 0. Kenapa B lebih besar 0? Karena nilai B itu adalah 2A ya. Jadi B sama dengan 2A itu lebih besar 0. Maka seperti ini. Sehingga bisa dipastikan jawaban untuk E salah. Karena di sini ada keterangan X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0. Padahal dari posisi itu grafik tersebut memotong di sumbu X ada di sebelah kirinya sumbu Y. Atau bisa dikatakan dia memiliki nilai X yang negatif. Ya, negatif. Berarti ini salah, ini salah. Jawabannya yang D. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Jika ada yang masih kurang memuaskan, bisa tanya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di nomor WA. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5, persamaan grafik fungsi kuadrat, mencari fungsi kuadratnya. Ya, dari sini kita dapatkan bahwasanya ada nilai X1, 0 yaitu min 1,0 ya, dan X2 itu titik potongnya ya, titik potong sumbunya berarti di sini
3,0. Nah, jika persamaannya itu memotong memiliki dua titik potong dengan sumbu X, ya, maka persamaannya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali X min X2, ya. Berarti Y sama dengan A dikali X min 1 berarti X plus 1 X min 3, ya. Padahal kita tahu ada titik 1,4, kita masukkan ke sana. Berarti Y-nya diganti 4, ini Y, ini X, ya. Berarti ini 4 sama dengan A dikali X-nya 1, berarti 1 plus 1 dikali 1 min 3. 4 sama dengan A, ini 2 dikali minus 2. Atau 4 sama dengan A dikali min 4. Dari sini kita ketahui A sama dengan 4 dibagi min 4 sama dengan min 1. Setelah ketemu A-nya minus 1, kita masukkan kembali ke Y. Nah, ini kita masukkan ke sini, ya. Sehingga A sama dengan min 1 menjadi Y sama dengan min 1 dikali X plus 1 dikali X min 3. Y sama dengan min 1 dikali, ini dikalikan, ya. Yang dikurung dikalikan, ya. X kali X adalah X kuadrat min 3X plus X min 3. Atau Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat min 2X min 3. Y sama dengan dikalikan semua, ya. Min X kuadrat plus 2X plus 3. Min X kuadrat plus 2X plus 3 adalah yang E. Oke, itu merupakan soal persamaan dan fungsi kuadrat. Silakan nanti dipelajari. Jika teman-teman memiliki soal-soal lain, bisa kirim ke nomor WA di bawah. Akan kita bahas sesuai dengan urutan, ya. Dan juga akan diberikan tutorial secara gratis by WA. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.